Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Misra, NIM 2320 203886 208137. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Bapak Rustan Effendi, SPDI MPDI. Kali ini saya akan membahas materi tentang mendesain pembelajaran sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak pada madrasah, pesantren, dan sekolah. Baik, masa awal madrasah dan pesantren. Pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan akhlak diajarkan secara informal di masjid surah dan rumah-rumah para ulama, dan guru mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kedua, pengaruh wali songo. Peran penting para wali songo dalam penyebaran Islam di Indonesia juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu akhlak. Mereka menggunakan pendekatan kultural yang menekankan pada nilai-nilai luhur dan akhlak mulia. Yang ketiga, madrasah berbasis pesantren. Seiring perkembangan Islam, madrasah berbasis pesantren mulai muncul yang mengajarkan berbagai ilmu termasuk ilmu akhlak. Pesantren dengan sistem pendidikan yang khas menekankan pada pembentukan karakter dan akhlak yang mulia melalui kegiatan keagamaan dan pengajaran kitab kuning. Masa kolonial, pengaruh barat. Maksudnya pengaruh barat ke Indonesia pada masa kolonial membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Sekolah-sekolah barat didirikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, integrasi ilmu akhlak. Namun pendidikan akhlak tetap menjadi bagian penting di madrasah dan pesantren. Para ulama berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Perkembangan madrasah modern. Munculnya madrasah modern seperti Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA yang menggabungkan kurikulum pendidikan agama dengan kurikulum umum. Ilmu akhlak tetap menjadi mata pembelajaran penting di madrasah-madrasah tersebut. Yang ketiga, masa kemerdekaan. Peran pemerintah setelah kemerdekaan. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam pengembangan pendidikan, termasuk pendidikan akhlak. Kurikulum pendidikan nasional mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika, meskipun dengan penekanan yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Perkembangan pesantren. Pesantren mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai jenis pesantren seperti pesantren salaf, pesantren modern, dan pesantren khusus. Peningkatan kualitas pendidikan akhlak. Terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan akhlak di madrasah, pesantren, dan sekolah. Lembaga pendidikan Islam terus mengembangkan metode pengajaran dan
kurikulum yang lebih efektif untuk membentuk karakter dan akhlak mulia pada siswa. Yang keempat, masa kontemporer. Tantangan global. Di era globalisasi, pendidikan akhlak menghadapi tantangan baru seperti pengaruh budaya asing, kemajuan teknologi, dan perkembangan moralitas. Pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam pendidikan akhlak. Lembaga pendidikan Islam berupaya untuk membekali siswa dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran akhlak semakin berkembang, seperti media pembelajaran digital, aplikasi edukasi, dan platform online. Kesimpulannya ialah perkembangan ilmu akhlak di madrasah, pesantren, dan sekolah merupakan proses panjang dan dinamis. Dari masa awal hingga masa kontemporer, ilmu akhlak terus mengalami perubahan dan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan zaman. Penting untuk memahami sejarah perkembangannya agar dapat terus mengembangkan pendidikan akhlak yang relevan dan efektif dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.